حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Datang seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia pun berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakanlah untukku, sebutkanlah bagiku, pesankan bagiku satu perkataan dalam Islam yang kujadikan sebagai pegangan dalam hidupku, yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang pun setelahmu atau selainmu. Laki-laki ini meminta dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam petuah hidup, pegangan hidup, wasiat dalam hidup, yang mana jika petuah ini dia jalankan, selamatlah hidupnya. Yang mana dia tak butuh selain daripada apa yang disampaikan Nabi kepadanya ini. Bertanya tentang hal ini kepada seorang pun selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, Nabi pun menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan ucapanmu itu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pesan yang disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki ini sebagai petuah hidup, yang dengannya orang tak perlu selain daripada petuah ini. Yang pertama adalah qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, pesan pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang kita ucapkan ini butuh bukti. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah,
thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau dengan keimanan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ini pesan yang kedua dari Nabi SAW. Pesan pertama, hendaklah engkau beriman, katakanlah engkau beriman. Yang kedua, istiqamahlah engkau dengan iman itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Istiqamah dalam iman adalah istiqamah mengerjakan perintah-perintah yang merupakan konsekuensi iman. Itulah makna istiqamah. Istiqamah mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna istiqamah. Maka ini menunjukkan kepada kita iman tak diiringi dengan amal, maka dia adalah iman yang tak sempurna. Bahkan tidak ada iman orang yang tidak memiliki amal. Dan amal yang dikerjakan ini haruslah amal yang senantiasa yakni konsekuen mengerjakannya sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pesan dari Nabi yang mulia sallallahu. Inilah pegangan hidup yang Rasulullah berikan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya iman dan istiqamah. Berapa banyak orang-orang yang menggantikan keimanan dengan kekufuran. Berapa banyak orang yang tidak istiqamah mengerjakan perintah-perintah Allah kemudian meninggalkannya. Berapa banyak orang yang tidak istiqamah menjauhi larangan Allah kemudian mengerjakannya. Maka istiqamah adalah ats-tsabat ala amri, engkau terus menerus tegar di atas satu perkara. Engkau tidak goyang ke kiri, tidak goyang ke kanan, tetap engkau lakukan terus. Itulah makna istiqamah. Konsekuen, continue, terus menerus. Itulah makna istiqamah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan istiqamah itulah dengan mengikuti apa yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta." Hai Muhammad, istiqamahlah engkau dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka ma'asyarul muslimin sedang jumpa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap itu bagian daripada Islam, maka dia tidaklah dikatakan istiqamah. Orang yang melakukan berbagai macam bid'ah, penyimpangan dalam agama, menambah-nambah agama, mengurang-urangi agama, ini tidak istiqamah. Istiqamah adalah engkau mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau Muhammad sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan para ulama salaf mengatakan, jika datang perintah Allah kepada hamba-hambanya, maka ketika itu hamba dihadapkan pada dua penyimpangan. Syaitan menggiring hamba untuk tidak lurus istiqamah. Syaitan menggiring hamba untuk menyimpang dengan dua penyimpangan. Yang pertama adalah ifrat, yang kedua adalah tafrid. Inilah makna tidak istiqamah. Apa itu ifrat? Ifrat maknanya ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Datang 3 orang sahabat Nabi yang mulia SAW bertanya kepada istri-istri Nabi tentang bagaimanakah ibadah Rasulullah. Ketika diceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah beribadah, maka mereka pun berkata, aku tak akan tidur malam, aku akan sepanjang malam melakukan qiyamul lail. Berkata yang kedua, aku tidak akan pernah berbuka di siang hari, aku akan berpuasa sepanjang tahun. Berkata yang ketiga, aku tidak akan menikah, aku akan beribadah kepada Allah dan akan meninggalkan wanita, tak pernah menikah. Maka hal ini sampai ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun marah. Padahal semuanya mau beribadah kepada Allah. Yang satu mau beribadah sepanjang malam, tidak melakukan tidur sama sekali. Yang kedua tidak pernah berbuka di siang hari, sepanjang tahun dia mau berpuasa. Yang ketiga mau dia kebiri kemaluannya, tidak mau menikah dengan perempuan. Tujuannya semuanya agar ibadah mereka maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, Rasulullah mengatakan,
Ma balu aqwamin, mengapa orang mengatakan kaita wa kaita, semacam ini semacam ini. Wallahi inni la akhsyakum lillah, sungguh akulah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usalli wa anam, tetapi aku di malam hari aku salat malam, aku pun tidur malam. Wa asum wa uftir, aku berpuasa, aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi kaum wanita, menikahi istri-istri, menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak menyukai sunnahku, ajaranku, maka bukan dari golonganku. Jemaah sekalian, perilaku ketiga sahabat ini, keinginan mereka untuk melaksanakan hal-hal ini bukan istiqamah. Kenapa? Ini ifrat, ini berlebih-lebihan. Dan bid'ah ini buat kaum muslimin adalah merupakan bagian daripada ifrat, berlebih-lebihan dalam agama. Allah telah melarang ahlu kitab berlebih-lebihan dalam agama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan berlebih-lebihan dalam beragama kalian. Lihatlah bagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Isa bin Maryam sehingga menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tiap kali ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan menggiring manusia kepada dua bagian. Pertama ifrat, digiring supaya berlebih-lebihan. Kau lihat banyak kaum muslimin berlebih-lebihan dalam beribadah, menambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa zikir, baik berupa macam-macam amalan-amalan ya, yang ditambah-tambah kaum muslimin yang tak pernah datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan istiqamah. Yang kedua, an-naz'atus tsani adalah ya kebalikannya. Di sini ifrat, di sini tafrid. Tafrid adalah sepilih, mengabaikan, tak melaksanakan perintah-perintah agama. Subhanallah. Bila datang perintah, dia akan ulur-ulur. Datang perintah waktu salat, dia ulur-ulur waktu salat, sehingga akhirnya mau keluar baru sibuk mengerjakan salat. Datang perintah untuk berjamaah, dia ulur-ulur. Subhanallah. Sehingga akhirnya terlambat jemaah dan menjadi kebiasaannya terlambat jemaah. Ya, ini tafrid. Datang perintah tak dikerjakan dengan sempurna, dengan utuh. Ini bukan istiqamah. Istiqamah adalah engkau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dengannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam mengerjakan perintah kadang kita lalai, kadang kita tinggalkan perintah Allah. Ada perintah salat, kadang kita tinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Ada perintah ini, perintah itu, kadang ada larangan ini, larangan itu kita langgar. Ketika itulah diperintahkan kita untuk taubat. Taubat bagian daripada istiqamah. Tak ada orang yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un, setiap mana Adam berdosa. Tidak ada kita sebagaimana malaikat, kita berdosa, kadang lalai, kadang mengabaikan, kadang kita langgar perintah Allah, kita tinggalkan perintah Allah. Tapi Allah mengatakan, "Wa man taba ma'aka." Istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan dan orang-orang yang bertaubat kepadamu. Maka menyempurnakan istiqamah adalah senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Perintah yang kita abaikan, larangan yang kita langgar, ibadah yang tak sempurna, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, artinya tak akan mungkin ada orang yang dapat sempurna utuh, tak berdosa, tak bersalah. Semua orang berpotensi salah, tapi segera bertaubat, kemudian berusahalah istiqamah dengan taubat tersebut. Jika tergelincir kembali, segera bangun kembali, bertaubat kembali. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ujungnya adalah bagaimana ketika dia meninggal. Bila dalam ketaatan, dia anggap dia dalam kebaikan. Bila mana dalam keadaan buruk dia meninggal, dalam kemaksiatan, itulah yang terakhirnya, itulah nilainya. Wallahul musta'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ibadallah, Nabi kita berpesan, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berusaha menyempurnakan amalan. Itulah ihsan. Ya. Jika tak mampu sempurna, wa qaribu, berusahalah mendekati kesempurnaan. Saddidu wa qaribu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang telah ditentukan Allah akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ma'asyiral muslimin, semua kita ini sudah Allah takdirkan. Apakah ahli surga, apakah ahli neraka, semua sudah Allah takdirkan. Yang diciptakan untuk ahli surga, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Yang diciptakan untuk neraka, Allah akan mudahkan dia jalan ke neraka. Allahu Akbar. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jika diciptakan untuk menjadi bahan bakar api neraka, dimudahkan jalan ke sana. Jika diciptakan untuk menjadi penghuni surga, dimudahkan jalan ke sana. Takdir ini hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu kita di mana. Saya tak pernah mampu menjamin saya di mana. Apakah di surga? Semoga itu harapan kita. Ataukah di neraka? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan kita untuk mengetahui kita di mana. Bukan. Tetapi urusan kita adalah saddidu wa qaribu. Urusan kita adalah berusaha mencapai tingkat maksimal dalam semua ibadah. Bila tak mampu maksimal, qaribu, berupayalah untuk mendekati hal-hal yang maksimal. Ya, saddidu wa qaribu. Ma'asyiral muslimin, saddidu wa qaribu inilah makna istiqamah itu sendiri. Kau terus bekerja, berbuat, beramal, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tergelincir berdosa, segera bertobat, kembali kepada kebaikan. Itu makna istiqamah. Dan terakhir ibadallah, orang istiqamah sampai akhir kehidupannya, istiqamah dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dengan perintah Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Bila tergelincir berdosa, bertobat segera. Orang semacam ini adalah orang yang istiqamah, baginya Allah siapkan surga. Allah Jalla wa Ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat-malaikat. Di akhir kehidupan kita ibadallah, setiap kita akan didatangi malaikat-malaikat. Bila kita dalam kefasikan, kemaksiatan, yang turun malaikat-malaikat sudul wujuh, hitam legam wajah mereka. Bila kita ahlu iman, orang yang beriman, ahlu ta'at, selalu berbuat taat, selalu kembali kepada Allah, merintih, bertobat, istighfar, istiqamah sampai akhir hayat, mau mati, turunlah malaikat-malaikat rahmat menghibur kita. Bidhul wujuh, yang wajah mereka putih bersih bercahaya. Mereka akan datang kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka malaikat. Kapan? Manakala kita mau mati. Orang tak melihat, kita sendiri yang melihat. Ya, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang tersebut yang mau mati ini. Kami maknanya malaikat-malaikat lebih dekat kepadanya, tapi kalian tak melihat. Allahu Akbar. Berkata malaikat, alla tahzanu, hei jiwa, jangan kau bersedih. Alla tahzanu wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, surga yang menanti kalian, yang disiapkan untuk kalian. Ini balasan istiqamah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermohonlah kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada keistiqamahan. Istiqamah intinya adalah mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnahnya, tidak menambah-nambah ajaran, tidak mengurangi ajaran, tidak berlebihan, subhanallah, tidak menyepelekan, berupaya selalu mengerjakan perintah-perintah Nabi. Kalau salah, berdosa segera minta kepada Allah ampunan, bertobat kepada Allah SWT, dan bermohon terus supaya dapat kita berjalan di atas kebaikan ini sampai menutup mata selama-lamanya berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang paling payah ibadallah. Istiqamah inilah paling payah, karena itulah buahnya adalah surga. Berapa banyak orang istiqamah ngaji, istiqamahnya seminggu, setelah itu tinggalkan kajian. Setahun tinggalkan,
Istiqamah salat seminggu, setelah itu tinggalkan salat. Ya akhi, saudara-saudaraku, kalau kau mati di atas jalan tidak istiqamah, enggak surga tempatmu. Kalau bukan surga di mana? Neraka tempatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa berikan kepada kita ketaatan kepada Allah, kebaikan, keistiqamahan dalam beragama. Terakhir marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا tarasu sufufakum suddul khalal, rapatkan safnya, luruskan. Allahu akbar. Subhanallah rabbana qismuka ta'ala jalla syaitan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى شريك صل على محمد وعلى صلي بارك على محمد حميد المجد الله ما آتينا خير من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Jemaah sekalian, saya informasikan adalah undangan insyaallah besok di rumah saya di Kaping Suraja 12 Blok F nomor 37 belakang SMA 17 ada acara walimah ya dari pernikahan anak saya Zubair. Saya mengundang jemaah sekalian yang punya kelapangan waktu besok silahkan datang mendoakan kedua mempelai pengantin, semoga Allah berikan kepada kami keberkahan. Besok di Kaping Suraja Blok F nomor 37 belakang SMA 17. Demikian saya sampaikan, semoga dapat dimaklumi. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah.